materi IPS hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, pada dasarnya manusia itu memiliki banyak kebutuhan. Nah, tentunya dari sekian banyak kebutuhan manusia tersebut, ya, manusia memerlukan usaha, perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, setiap usaha yang dilakukan oleh manusia itu disebut kegiatan ekonomi, ya. Nah, berdasarkan pengelolaannya, jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Lalu yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, apa saja jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh diri sendiri, ya? Yaitu yang pertama, usaha pertanian. Beberapa hal yang dapat membuat pertanian di Indonesia semakin berkembang seperti tanah pertanian yang luas dan subur, ya. Nah, lalu kemudian selain tanah pertanian yang luas dan subur, hal yang dapat membuat pertanian Indonesia semakin berkembang yaitu Indonesia itu memiliki curah hujan yang sangat tinggi, ya. Lalu itu yang kedua, lalu yang ketiga, iklim di Indonesia itu sangatlah cocok untuk pertanian, yaitu ada saatnya Indonesia mengalami musim hujan, ada saatnya Indonesia mengalami musim kemarau, ya. Maka hasil pertanian tersebut dapat dimanfaatkan di waktu-waktu yang tepat, ya. Nah, hasil pertanian itu seperti apa saja, yaitu padi, jagung, ya, kemudian kacang-kacangan, singkong, lalu kedelai, sayur-sayuran, dan ada juga buah-buahan, ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yang kedua yaitu perkebunan. Nah, perkebunan itu merupakan kegiatan menanam tanaman, ya, yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding pertanian. Yaitu apa saja hasil perkebunan? Ada kopi, ya. Contohnya lagi perkebunan kelapa sawit, ya. Ada juga coklat, kemudian tembakau, dan ada juga perkebunan teh, ya. Nah, anak-anak, berdasarkan sistem pengelolaannya, perkebunan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Nah, perkebunan besar ini merupakan perkebunan yang dikelola dengan modal yang besar, ya, dan tentunya dengan teknologi yang tinggi. Nah, biasanya hasil perkebunan besar ini digunakan untuk keperluan industri atau untuk ekspor barang dari dalam ke luar negeri. Lalu perkebunan rakyat itu dikelola dengan menggunakan modal yang sangat kecil dan peralatan yang lebih sederhana. Biasanya juga menggunakan lahan sendiri, ya. Nah, hasil dari perkebunan rakyat ini biasanya hanya cukup untuk kebutuhan sendiri dan masyarakat sekitar, ya. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah peternakan. Nah, peternakan merupakan kegiatan membudidayakan hewan ternak, ya, untuk diambil hasilnya atau manfaatnya. Peternakan itu dibagi menjadi 3 jenis, ya. Yaitu yang pertama, peternakan hewan besar, yang merupakan peternakan hewan yang bertubuh besar, seperti sapi, ya, kerbau, kuda, ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah peternakan hewan kecil, merupakan peternakan hewan yang bertubuh kecil, seperti kambing, domba, kelinci, ya. Lalu yang ketiga, peternakan hewan unggas. Nah, ini merupakan peternakan hewan-hewan unggas seperti ayam, bebek, angsa, ya, dan burung puyuh. Nah, lalu manfaat dari membudidayakan hewan tersebut, hasilnya apa saja? Yaitu dapat memperoleh
dagingnya hewan, atau kulitnya hewan, atau telurnya hewan, atau bulu hewan, ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang keempat adalah usaha perikanan. Nah, perikanan merupakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Nah, berdasarkan jenis perairannya, ya, usaha perairan terbagi menjadi dua, yaitu apa saja? Yang pertama, perikanan darat. Nah, perikanan darat ini juga terbagi menjadi dua jenisnya, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau, ya. Nah, di air tawar seperti di sawah, kolam, ya, kemudian di danau, di sungai, itu biasanya terdapat ikan seperti lele, nila, ya, kemudian gurami, ya, seperti itu. Nah, lalu perikanan air payau seperti di tepi pantai, ya, yang berbentuk tambak misalkan, terdapat ada udang, ada bandeng, ya, seperti itu. Nah, selain perikanan darat, ada juga perikanan laut. Nah, ini merupakan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan hewan laut, ya. Contohnya misalkan seperti tongkol, ya, kemudian ikan tuna, ikan salmon, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yang kelima adalah usaha kehutanan. Nah, usaha ini merupakan usaha pengelolaan, kemudian penggunaan dan pelestarian hutan untuk kepentingan manusia. Biasanya jika dilakukan dengan cara yang baik, manusia melakukannya dengan cara reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang ditebang atau pohon yang ditebang, ya. Nah, hasil hutan yang dapat dimanfaatkan yaitu seperti kayu, kemudian maksudnya kayu rotan, ya, kemudian damar, kemenyan, ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang keenam adalah usaha pertambangan. Nah, tujuan dari usaha pertambangan ini yaitu mengolah dan memanfaatkan mineral untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kegiatan pertambangan itu dilakukan dengan cara penggalian atau penambangan, karena hasil tambang itu biasanya terdapat di bagian perut bumi, ya, sangat sulit mendapatkannya, ya. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, batu bara, ya, ada emas, kemudian tembaga dan besi. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah usaha perindustrian. Nah, kegiatan ini yaitu kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi, ya. Nah, bahan mentah itu berasal dari sumber daya alam. Nah, usaha perindustrian dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok atau perusahaan, ya. Contohnya yaitu benang menjadi pakaian, kemudian karet menjadi ban, lalu kayu menjadi mebel dan sebagainya, ya. Selanjutnya yang kedelapan adalah usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan ini tujuannya adalah untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, ya. Nah, barang yang diperdagangkan itu merupakan barang hasil dari usaha pertanian, peternakan, perikanan, hutan, kemudian hasil dari industri, ya. Nah, kegiatan perdagangan ini dapat dilakukan antar daerah, lalu antar pulau, hingga antar negara. Nah, jika dilakukan antar negara, itu terdapat dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Nah, ekspor itu merupakan kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, ya. Sedangkan kegiatan impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri, ya.
Nah, lalu selanjutnya yang ke-9 yaitu usaha jasa. Nah, usaha jasa ini merupakan usaha yang menyediakan sesuatu yang bukan berupa produk atau barang untuk mendapatkan keuntungan atau laba, ya. Contoh dari usaha jasa yaitu yang pertama usaha angkutan umum seperti usaha ojek, becak, ya, usaha supir angkot misalkan seperti itu. Lalu ada lagi usaha pariwisata seperti misalkan usaha travel, usaha pemandu wisata, ya, dan usaha di restoran dan sebagainya, ya. Baik, anak-anak, itu tadi berdasarkan pengelolaannya, yaitu contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Lalu bagaimana jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok? Nah, usaha yang dikelola secara kelompok merupakan usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modalnya, kemudian pengelolaannya, maupun hasilnya yang dibagi-bagi, ya. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama yaitu usaha koperasi. Nah, usaha koperasi merupakan usaha ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Contohnya yang ada di Indonesia yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, kemudian koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha, ya. Baik, yang kedua adalah usaha persekutuan firma. Nah, ini merupakan usaha di mana perkumpulan dua orang atau lebih yang sudah saling kenal itu mendirikan perusahaan, ya. Perusahaan kecil, berawal dari perusahaan kecil, ya. Nah, setiap anggota itu memiliki hak untuk bertindak, memiliki hak yang sama untuk bertindak, ya. Kemudian menerima risiko juga secara bersama-sama, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah usaha persekutuan komanditer, yaitu yang biasa dikenal dengan istilah CV. Nah, ini biasanya modal CV itu berasal dari pengusaha atau beberapa penanam modal, ya. Biasanya pada CV itu pengusaha atau pendiri usaha itu menjadi pimpinan perusahaan. Sedangkan penanam modal itu biasanya hanya mempercayakan pengelolaan CV itu kepada pendiri usaha atau pengusaha tersebut, ya. Baik, anak-anak, contoh usaha kelompok yang keempat yaitu ada perseroan terbatas atau sering disebut dengan PT, ya. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari penjualan saham, ya. Lalu selanjutnya usaha BUMN atau badan usaha milik negara, ya, artinya perusahaan negara. Nah, ini merupakan perusahaan yang seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis BUMN, yaitu yang pertama perusahaan jawatan atau perjan, ya. Lalu yang kedua perusahaan umum atau perum. Yang ketiga perusahaan persero atau persero, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah jenis usaha kelompok perusahaan daerah. Nah, ini merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, tujuan didirikan perusahaan daerah yaitu yang pertama untuk pembangunan ekonomi daerah, ya. Lalu yang kedua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, ya. Lalu yang ketiga untuk menyediakan lapangan kerja masyarakat daerah tersebut. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham materi hari ini? Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang jenis usaha kegiatan ekonomi, ya. Tentunya yang terdapat di Indonesia, ya. Nah, silakan kalian mengerjakan tugas hari ini
kerjakan dengan teliti dan dengan baik ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.